Buka hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Buka hati kami untuk menerima firman ini. Engkau yang mengambil alih seluruh tubuh, jiwa, pikiran kami, bahkan ruangan ini Tuhan, agar kami boleh konsentrasi dan fokus akan firman. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, namun sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tragedi di jalan Emmaus. Ya, horor. Ya, lo bilang tragedi itu horor gitu katanya. Tragedi kapal kereta api, tragedi pesawat terbang jatuh gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau saudara membaca firman Tuhan di dalam Lukas 24 13 sampai 35, sebenarnya di Emmaus itu tidak ada tragedi apapun. Ya, nggak ada pembunuhan, nggak ada penculikan, nggak ada ya yang sifatnya itu menyedihkan secara fisik, nggak ada. Di jalan Emmaus itu cuma ada 2 orang yang sedang berbincang-bincang mengenai apa yang terjadi pada saat itu, ya, yang sedang viral saat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih tragedi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tragedi itu adalah peristiwa yang menyedihkan. Kalau saudara membaca hari ini, membuka hari ini Lukas 24 ya, ayat 13 sampai 35, saudara, di situ sama sekali tidak menunjukkan tragedi yang menyedihkan. Ya, gak ada di situ. Tapi kenapa hari ini saya harus menyampaikan tema tragedi di jalan Emmaus? Apa sih yang menyedihkan di situ? Ya, apa sih yang menyedihkan di jalan Emmaus pada saat itu? Yaitu kehilangan pengertian yang benar tentang kota kita. Kehilangan fokus kepada Tuhan, kepada kebangkitan yang terjadi pada saat itu. Mereka masih bingung, mereka masih takut dengan peristiwa saat itu, saudara. Ya, peristiwa saat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jalan Emmaus. Ya, kalau kita membaca di ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil. 1 mil 1,5 km kali 7 berarti perjalanan 10,5 km. Ya. Kalau hari ini saudara menempuh jalan ini enggak apa ya? Enggak sulit. Buktinya yang dari Benjeng Cermi ke sini itu 21 km. Ya. Dan enggak sulit karena ada transportasi. Tetapi kalau 10,5 km itu ditempuh dengan jalan kaki, ya, ini ya cukup jauh. Ketika berjalan 10,5 km ini dipakai untuk ngomong, ini banyak yang diomongkan, ya. Nah, dalam perjalanan itu 2 orang itu sedang membicarakan sesuatu yang lagi viral saat itu. Ya.
Dari dulu sampai sekarang, saudara, kalau ngomong yang viral-viral itu, wah luar biasa. Ya, yang nggak viral aja diviralkan, ya, sambil petan gitu ya, sambil ngerumpi gitu ya. Wah itu super viral, ya, hal yang nggak pasti dipastikan untuk dibuat cerita, ya, dan itu hobi gitu ya. Biasanya itu ibu-ibu yang hobi begitu, tapi di PKS nggak ada, ya, nggak ada yang petan begitu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mereka sedang membicarakan yang lagi viral. Apa yang lagi viral? Kalau saudara membaca itu, apa sih yang lagi viral itu? Bisa dijawab? Yang lagi viral dibicarakan di dalam perjalanan dua orang yang di jalan Emmaus itu lagi bicarakan apa sih? Hah? Kebangkitan. Itu kalau kita hari ini membaca itu sebagai kebangkitan. Tapi pikiran dari dua orang saat itu, ya, Kleopas dan temannya, bukan berbicara masalah kebangkitan Yesus, tapi berbicara mengenai mayat Yesus hilang. Saudara bisa membaca di dalam ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini yang viral, saudara. Ya, ini viral. Mereka tidak pernah berpikir, mereka tidak pernah yang ada dalam pikirannya itu kalau Yesus itu sedang bangkit. Bahkan Maria Magdalena yang sudah dari makam dan ditemui oleh malaikat, dan malaikat itu mengatakan kalau Yesus itu bangkit, itu dianggap omong kosong oleh mereka. Kalau saudara bisa baca di situ. Tapi yang lagi viral di situ, yang lagi dibicarakan di jalan Emmaus itu bukan bicara soal kebangkitan. Mereka nggak berpikir tentang kebangkitan. Mereka berpikir mengenai mayat Yesus hilang. Dan ini mereka ketakutan. Kenapa? Batu besar, batu penutup kubur itu hanya bisa dibuka oleh 6-8 orang. Dan batu itu terguling, ya, berarti pencurinya itu lebih dari 1 orang. Dan para murid saat itu bisa begitu. Ini yang jadi ketakutan, ya. Orang-orang Romawi pasti menuduh bahwa murid-murid Yesus yang mengambilnya. Ini yang lagi viral saat itu, ya. Mereka sama sekali tidak terbesit Yesus bangkit, ya. Tapi yang lagi viral itu ini. Kalau kita hari ini mengatakan bahwa peristiwa itu bicara kebangkitan, kita hari ini yang sudah tahu. Tapi pola pikir mereka yang sedang memikirkan pada peristiwa Yesus bangkit bukan kebangkitan Yesus, tetapi apa? Mayat Yesus hilang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini hal yang menyedihkan. Kenapa? Yesus bangkit, tetapi murid-murid gak ngerti. Ya, Yesus bangkit, murid-murid yang gak ngerti. Kenapa? Fokusnya salah. Ya. Ayat 15-16, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali. Ini gagal fokus, saudara. Ya, 2 orang itu bukan orang jauh, ya. Tapi 2 orang itu orang dekatnya Yesus, ya. Tapi nggak dikenal, ya. Kita aja kalau ketemu teman, ketemu sahabat zaman sekarang kan pandemi pakai masker. Kita kalau disapa begitu, ya ngerti, gitu ya. Sahabat, oh ya, terus memperkenalkan diri.
melihat cirinya. Wah, ini teman saya, itu pasti tahu. Tapi di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada kekuatan yang menahan mata mereka. Kekuatan yang menahan mata mereka adalah fokus mereka tidak kepada kebangkitan, melainkan Yesus dia. Ini tragedi, saudara. Ini bagi saya menyedihkan sekali kalau murid-murid Yesus, orang-orang dekat Yesus, ya, sama sekali tidak paham kalau Yesus bangkit, tapi dia cuma mengenal Yesus hari itu sebagai manusia biasa, dan ketika jenazah atau mayat Yesus tidak ada, di situ dikatakan hilang. Fokus salah. Fokusnya kepada masalah. Hari itu enggak masalah. Bukan sebuah masalah, tapi justru hari itu adalah kemenangan. Tapi mereka tidak memiliki hati yang menang. Dia tidak sedang menikmati kemenangan, tapi menikmati kesedihan. Kenapa? Fokusnya salah. Hati-hati. Kalau hari ini fokusmu kepada masalah, sudahlah, ya, itu menyedihkan. Tapi ketika fokusmu kepada Yesus, fokusmu kepada kuasa Allah, fokusmu kepada Yesus yang bangkit, apapun masalahmu bisa tenang kita menghadapi. Pada waktu belanja kemarin itu, ya, saya melihat ada satu toko sepatu. Toko sepatu itu nggak banyak, nggak luas gitu, ya. Mungkin kira-kira dari sini ke sini. Ya. Saya pernah masuk toko sepatu itu, Gusti Allah, panas, ya, keringat saja jago. Ya. Nah, suatu hari, saudara, saya menerima telepon dekat di situ, ya, itu ada seorang istri gitu, ya, tunggu suaminya, istrinya keluar, suaminya bilang gini, kok kuat tuh nganjero kono? Apa? Waduh, aku mau nyoba dulu, panas setengah mati. Istrinya bilang begini, lu nek ngerasa panas, gak oleh sepatu hati. Loh, aku tuku sepatu hati, menikah nggo mudik. Ayu toh bojomu. Saudara, fokusnya kepengen hari raya pakai sepatu yang matching begitu, ya. Pakai sepatu yang mungkin haknya tinggi. Dia fokusnya di situ. Kepengen hari raya itu wah, luar biasa. Dia bela-bela. Dia lupa kalau di situ panas. Kenapa? Fokusnya kepada sepatu yang baru. Kalau fokus kita kepada Tuhan, saudara, nggak akan hidup kita ini putus asa, nggak akan gampang marah. Fokusnya nggak ke Tuhan, fokusnya kepada masalah. Makanya baik gampang tersinggung. Dipanggil istrinya nyentak-nyentak, istri dipanggil suaminya nyentak-nyentak. Kenapa? Karena fokusnya kepada masalah. Ya, fokusnya kepada masalah. Ini tragedi. Memang di jalan Emmaus itu tidak ada bunuh-membunuh, tidak ada hajar-menghajar, tidak ada kecelakaan di situ. Tapi dua orang itu bagi saya menyedihkan sekali. Kenapa? Karena fokusnya tidak kepada kebangkitan Yesus, tidak kepada kemenangan, tapi kepada masalah. Pak, Bu, hidup ini nggak mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, fokus kita Dia yang menyediakan, Dia yang memberkati, Dia sumber di atas segala sumber itu, kita nggak sedih. Terbukti apa? Kita sedang melakukan program bagi parcel dan ada tambahan bikin ini. Benar tahu habis berapa? Ya, parcelnya 8 juta, ini 4, berarti 12 juta. Ya apa caranya dia? Ya, tapi saya
berpikir satu hal, ya, Allah yang saya layani, Tuhan yang saya layani itu, Dia akan menyediakan. Bisa tuh, bisa, ya. 1 bulan 12 juta. Oh, hebat tuh Tuhan. Iya. Coba kalau fokus kita nggak ke Tuhan, ya, fokusnya nggak ke Tuhan, ngitung-ngitung kas, sampai ono apa sih ki wesi bubu kan yo kayak iso ngelakukan apa-apa, ya nggak ada, ya nggak bisa, fokusnya nggak ke situ, stres. Sebentar lagi Rena tahu fokusnya kepada siapa. Kalau nggak kepada Tuhan, stres saudara, ya. Kalau nggak kepada Yesus, stres. Ya Ren ya, stres. Ada kayak tangga saya jauh sana itu ya, gitu. Oh, ini loh, geger loh. Iya, gara-gara ada masalah gitu ya, dipanggil suaminya. Yang, kamu terus perasamu. Wah, si lanang ngamuk sekarang. Ya, petang dino mbok piro jarane sebelahku kono, ya toh. Bondo. Iya, betul Ren. Tidak pinter. Anak kecil itu biasanya peka, saudara. Iya, peka. Ya, anak kecil nggak pernah stres. Yesus saja ngomong, kalau kau tidak seperti anak kecil ini, mau nggak layak masuk kerajaan surga. Begitu, ya. Nggak ada di sini. Tetangga saya agak jauh, ya. Jadi kadang itu kan jembatannya pusat ya, itu agak sana muter mana lagi, kalau muter borok, nah itu loh, saudara, terus maju. Nah, fokusnya salah, ya. Ketika fokus salah, dilawat Yesus datang ke situ, nggak dikenal. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan itu? Loh, Yesus tadi mau ngasih, saudara. Padahal siapa? Kleopas adalah pamannya Yesus, tetapi dia tidak mengenalnya. Yesus menjadi asing bagi mereka. Ini kan tragedi, ya. Yesus melawat ke situ, datang, diajak bicara, malah dianggap orang asing. Kenapa? Fokusnya salah. Terus bilang, Tuhan, kenapa engkau menjauh daripadaku? Bukankah masalahku ini besar, persoalan hidupku besar, kenapa engkau jauh daripadaku? Yesus berkata, hei, aku gak pernah jauh dari kamu. Aku gak pernah jauh dari kamu. Aku dekat kepadamu, sedekat denganmu. Yesus tidak dikenal. Malah berkata apa? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Kok sopo sih? Masa halu? Gue lagi pindah loh ini. Yesus lo mati, ternyata hilang. Sama nih kok bisa karo peristiwa kandel tipis wilayah ini. Kayak wong ngendi sama niku, wong asing. Jadi diajak ngomong Yesus sendiri. Kok nggak kenal sama Yesus? Kok nggak paham yang datang itu Yesus? Fokusnya salah. Makanya jangan salah fokus. Apapun kalau fokusnya salah, bikin tragedi. Pendeta pun kalau fokusnya salah, bukan jadi tukang angon tapi belantik, susah, berat saudara. Enak loh jadi tukang angon, ngengoni, ya Tuhan katakan itu lo upamu hambaku, enak loh tak itu. Coba ada belantik, ya. Ono sapi regane mudhun susah, regane naik susah, royokan kan begitu. Karena fokusnya salah. Betul. Hari ini saya ada kesempatan banyak ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, aduh,
pripun enten nggih sampean Pak? Apa Pak? Sama kok ngomong sehat kan, iki duwe akeh. Angel ya. Nek lemu duwe akeh, nek kuru sak duwe. Terus penak kuwi gak utang wong. Temen. Gak ono wong sambat ngono, gak ono. Enak Pak? Wih, kula niki pandemi niki. Oh, ancur-ancuran Pak. Ada apa gerangan kok ancur-ancuran? Sing persepuluhan padha ora ono Pak. Aduh, niki lho sampai kampanane ku njaluk tangga kuku. Waduh, saudara, kok sampai segitunya? Kenapa? Fokusnya pada persepuluhan jemaat. Kalau persepuluhannya banyak bahagia, kalau kurang susah. Salah fokus. Saya pikir, oh ini belantik balik. Tutup tukang angon. Nah tukang angon aja bingung-bingung. Ya. Karena kita ini melayani Dia yang sanggup memelihara kita hamba-hambanya. Beda dengan tukang belantik. Ya. Oleh sebab itu fokus itu harus penting supaya kita mengenal Yesus. Ya, supaya kita peka dengan kehadiran Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Yesusmu tidak jauh. Ada di dalam hidup. Ada di sampingmu. Cuma masalahnya kita itu libatkan Dia atau tidak. Kalau kita nggak fokus, jangankan Tuhan, moro tua lewat lo gak dikenal. Makanya ada peribahasa begini, pas makan enak itu saking enaknya moro tua lewat gak tahu. Ya, kenapa? Karena saking enaknya fokusnya makanan tadi sampai orang tua lewat gak ngerti, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Kepekaan ini penting kita bangun supaya kita tidak stres. Nek stres itu kan iya wong koyo epal lho nemu masalah ke menengah gak stres mangan yo akeh yo to yo apa iku mujair gelem tempe gelem ya Pak ya tempulung ku enak gitu uri paya nemu kabeh nemu musta diakene nemu esuk-esuk ku mantep foto diakene bener iki tak pikir malah ini kok kayak orang yang lemu-lemu tapi akhirnya kayak gini dan lain jemaat ya Yesus yang kalian kenal sampai Yesus yang kalian percaya saya nggak dikenal ngerasa gono Tuhan makanya sampai Tuhan nggak kirgani nganggep gono Tuhan ngomongin ngawur. Ngomongnya nggak pernah memuji Tuhan, ngomongnya nggak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Nganggep Tuhan nggak ada. Makanya ngomongnya ngawur, nggak pernah bersyukur. Ngomongnya apa? Iya, menggerutu udara saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika fokusmu tidak jelas lagi, Yesusmu datang memeluk engkau, ya. Sampai engkau tidak melihat dan engkau nggak merasakannya. Kenapa? Akhirnya stres bimbang. Kenapa? Karena kita seringkali salah mengerti tentang Yesus. Ya, di ayat 21 berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewati garis dan semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka ke kubur. Bayangkan ini, dia salah mengerti. Apa maksudnya? Dia nganggep Yesus itu sebagai raja membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Ya. Dia tidak pernah berpikir Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Kita seringkali salah mengerti tentang Tuhan. Biar lu melok Kristen lu tak pikir belum ada masalah, ya. Dari biar orang saksi lu, Tuhan mau berkati engkau. Hari ini ketika engkau datang ke sini, ya, sakit keluar engkau tidak sakit. Hari ini engkau tidak punya uang keluar engkau punya uang banyak. Hari ini miskin kok kaya. Lah itu tuh, jangan begini.
Kamu, saudara, kita seringkali salah mengerti. Kita tidak tahu kalau Yesus datang ke dunia ini mati bagi orang-orang berdosa. Seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan punya rencana indah bagi hidup kita. Allah melakukan segala perkara. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita berpikir negatif ketika ujian-ujian masalah terjadi. Kenapa kita salah mengerti? Dari Tuhan itu memelihara, memberkati. Ya, mana? Aku saiki utang kuati. Aku saiki ngurusi soro. Anti dari Tuhan itu memelihara. Loh, dompetku kosong. Ini salah mengerti, saudara. Ya, ini salah mengerti. Gitu. Kalau kita salah mengerti seperti ini menyebabkan apa? Stres, menyedihkan, terjadi tragedi dalam hidup kita saat-saat kita tidak memahami tentang Tuhan. Kalau orang memahami Tuhan, bersyukur. Terbukti saudara kalau kita lihat di dalam ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat Yesus bangkit. Tetapi yang mengejutkan mereka bukan kebangkitan Yesus, tapi yang mengejutkan mereka adalah Yesus hilang. Saudara, berapa banyak orang Yesus atau masalah iman, masalah rohani sama sekali gak pernah terkejut. Tapi yang membuat kita terkejut itu persoalan, masalah, ya, peristiwa yang menyedihkan. Itu yang membuat kita terkejut. Tuhan tidak membuat kita terkejut. Saudara-saudara yang dikasihi, sekali lagi jangan kita salah mengerti tentang Tuhan. Ojo salah mengerti, ya. Kenapa ketika kita salah mengerti itu tragedi, itu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saudara. Ya. Jangan sampai kita salah mengerti Tuhan. Aku doa Tuhan, kenapa pergumulanku kok gak dijawab? Kenapa aku gagal? Kenapa ini? Pikir nek aku doa bendino itu mujizat akeh. Lah itu salah ngerti saudara. Doa itu bukan untuk mujizat, doa itu kebutuhan kita ngomong sama Tuhan. Tak pikir aku setia nang gereja iki gak ono masalah. Tak pikir aku setia nang Tuhan iku berkatku tambah akeh. Alah. Masalahku kok koyo ini. Salah, bro. Ya. Salah. Sampai ndonga, sampai memuji Tuhan, sampai melayani Tuhan itu bukan bicara mujizat, bukan bicara suatu enak gak enak urip, tapi itu semua kebutuhan saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Nek doa gitu, harus doa, harus gereja yang iki yang wis ngono yang wis. Aku dia nek ngono ku yo kalau masalah. Nanti dulu jangan salah mengerti. Begitu loh. Berapa banyak orang salah mengerti, ke gereja setia itu supaya diberkati, berdoa setia itu supaya hidupnya enak. Pak, Bu, hidup enak itu iya pasti. Tapi jangan buat salah mengerti. Hidup enak itu karena engkau berdoa. Hidup enak itu karena aku ke gereja. Seolah-olah dengan ke gereja, seolah-olah dengan berdoa engkau tidak punya masalah. Salah, bro. Ya. Semakin kita dekat sama Tuhan, kadang kita banyak masalah, tapi kita dikuatkan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan. Bukan berarti masalah itu bebas. Tapi sekali lagi,
itu akan dibuat kemenangan bagi kita yang percaya. Tak pikir aku nek maca Alkitab itu terus mari ngono. Kabeh dipermudah. Bisa jadi. Tapi mohon maaf, Anda baca Alkitab, Anda beribadah, itu kebutuhan. Sama aku yo manganake lho. Kok wetengku sik iso loro. Aku yo manganake lho. Kok sik kuru. Kadang-kadang kuru kalau caci itu ya karo kan gitu ya, bukan makanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ayo kita semangat ke Tuhan, bukan untuk supaya hidup kita lebih mudah, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita butuh dekat dengan Dia, kita butuh menyembah Dia, kita butuh melayani Dia. Untuk masalah-masalah tetek bengek itu dan ini serahkan semuanya. Saudara, di DKI itu akan mujizat loh. Tapi kadang-kadang wong-wong itu ya, ngono sing ya gak suka kita belas. Ya kan? Kita kok suka kita gitu. Ya. Raut mukanya terus kelihatan. Kamar gua DKI apa itu? Apa jenenge? Gua kening tau apa jenenge. Niku lho. Nek bengi ngono wis sempat itu. Hotel ya orang berapa? Nah itu, apa menurut? Tapi jangan bersembunyi di balik whitening, di balik apa itu krim malam, krim siang, krim subuh, krim apa? Masih kalau krim ya. Nah elek. Tuh saudara. Tambah sekali krim menurut aku ini bersuka cita. Tambah luar biasa. Tambah luar biasa. Jadi kita melakukan yang baik, memberi persepuluhan kepada Tuhan. Jangan berpikir kita nggak ada masalah. Ini. Itu sebabnya ada ungkapan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Tuhan Nabi. Bodoh di sini apa? Bukan bicara nggak sekolah, bukan bicara IQ, saudara, bukan. Tapi bicara apa? Tanpa pemahaman. Dalam Perjanjian Lama, Alfonsos di sini bicara soal orang yang tidak membiarkan kitab suci mempengaruhi pikirannya atau perilakunya. Ini orang bodoh. Jadi orang yang nggak bodoh itu orang yang membiarkan kitab suci mempengaruhi pikiran kita dan perilaku. Yang mempengaruhi pikiran mereka itu bukan kitab suci, karena kemungkinan mereka nggak pernah baca kitab suci. Ya. Kalau toh dia pernah membaca kitab suci, firman Tuhan itu hanya untuk menjadi pengetahuan, tidak bisa hidup di dalam. Saudara, untuk ngerti Alkitab nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ya. Saya punya teman sekolahnya hampir doktor, pinter, ya. Tapi kalau ada masalah cenderung nggak menunjukkan iman. Jadi iman itu bukan dibangun dengan sekolah tinggi-tinggi. Nggak salah sekolah tinggi-tinggi. Tapi kalau kita sekolah tinggi-tinggi hanya memenuhi otak kita, salah. Justru bisa jadi dokter teologi yang bodoh. Bukan bodoh IQ-nya, ya, bukan bodoh IQ-nya, tapi pikiran dan perilakunya sama sekali tidak dipengaruhi kitab suci. Sik dipengaruhi wong liya, sik dipengaruhi masalah. Yang itu tadi apa? Fokusnya. Ayo maca Alkitab, ya. Gak maca Alkitab. Maca Alkitab wangi. Sudah wangi, tapi dulu ikatan cinta itu apa? Sekarang ini antara Alkitab dengan ikatan cinta itu lebih paham ikatan cinta. Ya, Alkitab ya. Banyak orang yang saat ini dipengaruhi oleh sinetron, gak dipengaruhi oleh firman. Bukan salah mau lihat sinetron, tapi jangan sampai apa yang kita lihat itu terlampau mempengaruhi pikiran kita.
sekolah itu kok layanan Titus. Angel. Karena untuk sinetron anaknya gak diramut, bojone teko sik kumus. Ya, saya sampai ya. Bojo teko jowo iku mau wah pegel-pegel itu ya. Tekoman delok bojo ayu. Walah Pak, wong bojo nang sawah lho. Oh bojone wong tani ayu ya paling tidak nek hatimu bersyukur, hatimu bener, Saudara. Mbok yo gawe pipa gronjong lho. Mak piar. Lah saiki masih giruamu to ya apa nek atine gak giramut gak piar maneh, pior rontok kabeh. Sing payu ya apa dadi elek. Ya. Orang PKI jangan sampai bodoh ya. Bodoh di sini sekali lagi bukan karena sekolahmu SD atau nggak lulus, tapi bodoh di sini ketika kita ambil sebuah keputusan, yaitu ketika kitab suci tidak mempengaruhi kita, tapi yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal ketika Yesus pertama kali menjumpai dia di mana? Jalan Emmaus. Coba perhatikan ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci? Hatinya berkobar-kobar, tapi tidak mengalami perubahan. Berapa banyak orang ketika memang menyembah Tuhan, oh Yesus, haleluya, hatiku bergetar Tuhan. Oh WL-nya, menyentuh banget. Ya. Memang WL harus seperti itu. Pulang gereja jemaat itu paling tidak ada sesuatu yang nyantol ilatnya puji-pujian, itu harus begitu. Ya. Tapi kalau iman kita nggak beres, jangankan WL yang menyampaikan, mengajak saudara memuji Tuhan dengan baik, ya kita bisa berubah. Yesus saja datang. Saudara tahu di sini hati mereka berkobar-kobar di tengah jalan, hatinya berkobar-kobar, tapi tidak diikuti imannya, saudara. Wow, gak diikuti imannya. Jangan milih berkobar-kobarnya dulu. Gak salah kita harus berkobar-kobar, hati kita lo kobar-kobar. Ini penting. Mereka datang hatinya berkobar-kobar, tapi sama sekali gak punya perubahan. Dia tetap fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada persoalan, fokusnya kepada Yesus yang hilang, bukan lagi fokusnya kepada kebangkitan Yesus. Saya salah sobat. Banyak orang yang ada beberapa yang salah ngomong waktu persekutuan, karena persekutuan itu oikumene. Ada satu orang ngomong, ngomong apa? Wah, aku ini nang gereja Protestan gitu ya. Waduh, imanku mati. Ya, Roh Kudusnya kok padam sekali. Saya bilang Pak, ini persekutuan oikumene, jadi itu gereja. Ya, gereja itu merek. Ya. Sekalipun pujiannya mari masuk hatiku, tapi kalau dipujikan dengan baik, ya. Sekalipun puji-pujiannya luar biasa, tapi kalau pesannya ini belum berubah, hati-hati, berkobar-kobar, muruk, tapi imannya tidak muruk. Ini penting. Mereka hatinya berkobar-kobar, tapi fokusnya tetap bukan kepada Tuhan, tetap fokusnya kepada masalah. Loh ya padha wae mulai gereja nangis-nangis, membek-membek, mungkin jatuh tersungkur jengking. Orang itu masyarakat tetap kacau. Kenapa? Fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, fokusnya kepada masalah. Mulak ruwet. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar memahami firman Tuhan dengan benar. Fokus kita kepada Allah dan firman. Tragedi akan jauh dari kita.
dan perkenan Tuhan akan menjadi bagian kita, dan berkatnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk merenungkan ini. Ayo Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai engkau salah mengerti tentang Tuhan. Baca firman Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar sungguh-sungguh pada firman Tuhan pagi ini. Yesusmu tidak jauh. Yesusmu Allah yang suka melawat dan melawat. Tetapi seringkali kita abaikan. Seringkali kita berpikir Yesus gak ada di tempat kami. Yesus tidak ada di dalam hidup keluarga kami. Kemana engkau Tuhan? Tuhan, jangan engkau tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Yesusmu gak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi fokus kita yang salah, sehingga sampai Yesus pun menjadi asing, seperti tragedi di jalan Emmaus. Yesus mengasihi saudara, mengasihi gereja kita. Fokuslah kepada Tuhan. Pendeta membantu Aris untuk bisa menyiapkan perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran. Siapkan jiwamu. Minta sama Tuhan, tambahkan iman. Tuhan Yesus, Engkau memberkati roti dan anggur ini, memberkati jemaatku, memberkati pelayanmu hari ini. Kau ampuni segala dosa kami. Engkau seringkali kami abaikan. Ucapan-ucapan kami tidak memberikan ucapan rasa syukur. Tapi seringkali kami tidak menghargai dan menghormati kehadiranmu, lantaran kami punya masalah, lantaran kami punya persoalan. Tolong rawat kami harus pimpin, agar dalam perjamuan kudus ini kami harus fokus Tuhan kepadamu. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang mau mati di atas kayu salib, Tuhan yang mengasihi kami dalam kehidupan kami. Haleluya.